Lanjut lagi di seri video analisa teknikal. Sekarang kita akan bahas salah satu konsep yang penting dalam analisa teknikal, yaitu tren. Kita akan lihat apa itu tren. Saya akan coba jelaskan cara pakainya untuk membantu kita menentukan kapan beli dan jual saham. Kita akan coba praktek trading dengan tren untuk mencoba dapat profit. Lalu saya akan kasih beberapa tips tentang tren. Jangan lupa nonton dulu video analisa teknikal untuk pemula ya. Bakal ada banyak video lanjutan tentang analisa seperti ini. Di bawah, pencet segitiga di sini untuk lihat link dan informasi penting saya udah rapihin semua. Kalau mau, boleh subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Dan jangan lupa like dan bantu share videonya biar makin banyak orang yang bisa belajar. Tren kalau dalam istilah keuangan itu artinya kecenderungan. Kalau dalam trading dan analisa teknikal, ini penting banget karena menentukan arah pergerakan harga. Dan ini adalah salah satu konsep dasar dalam Dow Theory yang sempat kita bahas di video analisa teknikal untuk pemula, yaitu Price Moves in Trends. Yang artinya, walaupun harga itu ada naik turunnya, kita bisa amati bahwa sering ada kecenderungan untuk harga terus-menerus naik atau terus-menerus turun. Ini kembali ke psikologi pasar. Saat jutaan orang memutuskan untuk beli dan jual saham, akan ada keadaan seperti positive feedback loop yang mirip kayak bola salju. Misalnya, ekonomi membaik, membuat keuntungan perusahaan naik, membuat harga saham naik, membuat lebih banyak orang untung dari saham, dan membuat lebih banyak uang dan orang yang masuk ke saham, sehingga harga saham terus-menerus naik. Sebaliknya, tren juga bisa negatif atau downtrend saat ekonomi memburuk atau ada krisis. Tren tidak hanya terjadi di market pada umumnya, tapi masing-masing emiten dan industri pun bisa memiliki tren sendiri, yang misalnya dipengaruhi oleh naik turunnya harga komoditi dan bahan baku, potensi pertumbuhan di sektor tertentu, prospek merger and acquisition, dan lain-lain. Tren itu tidak berjalan selamanya, jadi kita juga harus tahu cara identifikasinya. Saat uptrend, di chart kita kenali dengan adanya higher highs dan higher lows. Misalnya ini adalah uptrend. Bagian ini adalah highs atau puncak, dan ini adalah lows, atau kita sebut aja lembah. Higher highs artinya puncak yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya, dan higher lows artinya lembah yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Untuk downtrend berarti kebalikannya. Itu bisa dilihat dari lower lows, atau lembah yang semakin rendah, dan lower highs, atau puncak yang juga semakin rendah. Terus di trend sideways, highs dan lows-nya kira-kira sama, tidak membentuk yang lebih tinggi atau lebih rendah secara signifikan. Kemudian ada yang namanya reversal, yang artinya pembalikan atau balik arah. Misalnya dari uptrend menjadi downtrend atau sebaliknya. Untuk uptrend yang menjadi downtrend, kita bisa mulai identifikasi saat harga yang tadinya selalu higher high, higher low, mulai membentuk lower low. Kalau reversal dari downtrend menjadi uptrend, berarti indikasi pertamanya adalah saat harga bisa membentuk higher high. Lalu ada istilah continuation, yang artinya kelanjutan atau berlanjut. Kalau ini konteksnya adalah saat ada tren, biasanya akan terjadi koreksi atau harga akan turun dulu. Lalu, kalau setelah koreksi trennya berlanjut, itu disebut continuation. Nah, tren itu ada tren besarnya, bisa disebut tren utama atau major trend, dan tren kecil atau kadang disebut secondary trend atau minor trend. Misalnya kita lihat di chart ini ya, ada tren besarnya, tapi di dalamnya juga ada tren kecil, yang di dalamnya lagi ada tren lebih kecilnya. Berarti kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Pertama, kita bisa lihat tren besar untuk memutuskan mau masuk ke saham atau tidak. Kalau sedang downtrend, sah-sah aja untuk kita tetap pegang cash dan fokuskan energi kita ke hal-hal lain. Saat mulai uptrend, baru kita mulai trading lagi. Kedua, kita bisa gunakan tren kecil untuk membantu kita menentukan kapan beli dan jual suatu saham. Idealnya, kita masuk ke saham saat awal dimulainya uptrend, dan kita bisa jual sebelum mulai downtrend. Berarti, untuk memanfaatkan tren, ada beberapa titik beli dan jual yang kita bisa perhatikan. Pertama, saat kita menemukan saham yang sedang uptrend, kita bisa pakai momen koreksi untuk beli. Mau ini pembelian pertama, atau bisa juga untuk average up. Ini kadang disebut buy the dip, dan harus di saham yang uptrend dan ada continuation. Jadi perhatikan juga, jangan sampai koreksinya malah berubah menjadi reversal, dengan cara perhatikan lower low-nya. Kedua, kita bisa beli saat awal mulainya uptrend, yaitu saat reversal. Ini kita bisa identifikasi dengan mulai terbentuknya higher high dan higher low, dengan titik masuknya saat terkonfirmasi ada higher high. Kita juga bisa pakai trend line untuk cari perubahan tren. Misalnya kita bisa beli saat harga menembus downtrend line, yang merupakan indikasi trennya mau berbalik arah. Untuk titik jual, tinggal sebaliknya aja. Kalau saham yang tadinya uptrend, kita jual saat akhirnya membentuk lower low atau menembus garis uptrend.